Meskipun semua orang berhak mengemukakan pendapat, tapi tidak semua orang bisa untuk kita ajak berdebat. Berdebat sangat memberikan manfaat jika dilangsungkan dengan orang yang tepat, namun ada beberapa orang yang sejak dari awal sudah tidak layak untuk diajak berdebat. Jika memang terpaksa diajak berdebat, maka niscaya perdebatan kita hanya akan berujung dengan kesia-siaan. Setidaknya ada 3 orang yang tidak layak dijadikan sebagai teman berdebat. 3 orang itu, yang pertama adalah orang bodoh. Yang kedua adalah orang yang tidak ingin mencari kebenaran. Yang ketiga adalah orang yang tidak percaya dengan kebenaran yang mutlak. Itulah 3 orang yang tidak layak diajak untuk berdebat. Yang pertama adalah orang bodoh. Orang bodoh di sini adalah orang yang tidak mengetahui ilmu dan pengetahuan tentang topik pembahasan. Karena apa yang bisa kita perdebatkan dengan orang yang tidak tahu, begitu juga dengan orang yang sok tahu, padahal dirinya tidak tahu apa gunanya berdebat dengan mereka. Keduanya sama-sama dianggap sebagai orang bodoh. Orang bodoh itu sebenarnya perlu diberikan pelajaran, bukan malah diajak untuk berdebat. Kalau dia tidak mau belajar, tidak usah kita ajak dia untuk berdebat. Dan kita juga, jika diajak untuk berdebat, maka hasilnya akan percuma saja. Hasilnya akan berujung kepada kesia-siaan. Yang kedua adalah orang yang tidak ingin mencari kebenaran. Mengakui kebenaran lawan adalah perkara yang sulit. Tapi jika sejak awal kita berdebat untuk mencari kebenaran, seharusnya kita tidak kesulitan untuk mengakui itu. Berdebat yang baik harus diniatkan untuk menambah wawasan dan membuka jalan kebenaran. Apabila niat itu sudah digeser dengan niat untuk berbangga-bangga diri di hadapan orang banyak dan menunjukkan keunggulan diri, menjatuhkan pihak lawan, apalagi berniat untuk menghina dan berkata kasar, seketika itu perdebatan menjadi tidak berguna. Karena itu, orang yang tidak jujur dalam mencari kebenaran tidak ada gunanya diajak untuk berdebat. Bagi orang yang seperti ini, yang terpenting adalah mengalahkan lawan dengan cara apapun, bukan mencari kebenaran tentang suatu topik yang diangkat. Yang ketiga adalah orang yang tidak percaya dengan kebenaran mutlak. Bagi orang yang seperti ini, biasanya mereka tidak percaya terhadap kebenaran. Karena bagi mereka, kebenaran itu sifatnya relatif. Tidak ada kebenaran yang layak dipandang mutlak dan pasti benar. Pasti benar menurut Anda belum tentu benar menurut saya. Benar menurut saya belum tentu benar menurut Anda. Salah dan benar itu hanya soal perspektif saja. Konsekuensinya, mereka bisa tidak percaya dengan hal-hal yang bersifat aksiomatik. Tidak percaya dengan hukum kontradiksi, hukum identitas, hukum sebab akibat, dan lain-lain. Jadi, kalau kalian menemukan 3 orang yang seperti itu, sebaiknya jangan kalian ajak untuk berdebat. Karena akan membuang waktu, akan membuang tenaga, dan hasilnya akan sia-sia.